Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 MIJK Putra. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Sudah mandi? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk sarapannya biar tetap kuat dan sehat. Sama seperti Ustadz hari ini diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, berjumpa kembali bersama saya Ustadz Iwan Muslim SPDI dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terbiasa kita mulai dengan bacaan doa. Semoga ilmu yang kita dapati pada hari ini mendapat berkahan dan manfaat untuk Ustadz khususnya dan untuk kalian anak-anak yang saleh dan pintar dan cerdas, khususnya kelas 6. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memasuki pembelajaran pertama kita atau materi kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan membahas tentang karakteristik, geografi, dan wilayah kehidupan sosial wilayah ASEAN. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi kita terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa aja yang ada di dalam tersebut. Yang pertama, kompetensi dasar dari ilmu pengetahuan sosial agar kalian juga dapat mengetahui kompetensi dasarnya apa aja. Yang pertama atau 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik sosial atau karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita seperti ini. Yang pertama, siswa mengetahui letak dan luas wilayah ASEAN dengan tepat. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi posisi dan luas wilayah ASEAN pada peta Asia dengan benar. Anak-anakku yang saya cintai, pembahasan kita yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini itu tentang kawasan Asia Tenggara. Apa aja di dalamnya? Kawasan Asia Tenggara terdapat pertama, ASEAN. Kita akan mempelajari negara atau sejarah ASEAN. Berdirinya semuanya. Terus kedua, informasi geografis. Yang ketiga, keadaan geografis. Yang keempat, kondisi wilayah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuki materi kita yang pertama, yaitu sejarah ASEAN. Mungkin kalian sudah paham, sudah tahu dan sudah mengenal tentang ASEAN dari kelas 5. Untuk kelas 6 ini Ustadz hanya mengulang kembali agar lebih tahu lagi, lebih mendalam lagi tentang informasi ilmu sejarah ASEAN. Baiklah anak-anakku, ASEAN yaitu singkatan dari apa? Association of Southeast Asian Nation. Cakap, betul. ASEAN berdiri pada tahun 1967, dipelopori oleh 5 negara. Apa aja anak-anak 5 negara? Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Ya, betul. Diawali dari pertemuan Menteri Luar Negeri dari 5 negara pelopor tersebut. Dan ditandatangannya deklarasi apa? Deklarasi Bangkok. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Baiklah anak-anakku sekalian,
negara pelopor ASEAN itu yang mewakili siapa aja? Ya, yang pertama Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga Singapura diwakili oleh S. Rajatnam. Yang keempat Thailand diwakili oleh Sanat Khoman. Dan terakhir Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Inilah anak-anakku negara pelopor beserta para wakilnya yang mewakili 5 negara. Saat ini jumlah anggota ASEAN bertambah sebanyak 10 negara menjadi 10 negara. Adapun negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN diantaranya yang keenam ya, siapa? Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam ya bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang ke-8 Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang 9 Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir Kamboja bergabung pada tanggal berapa? 30 April 1999. Inilah anak-anakku 10 5 negara yang menggabung ke negara ASEAN menjadi 10 anggota ASEAN. Alasan terbentuknya ASEAN kenapa? Ya, alasan terbentuknya ASEAN adalah banyaknya kesamaan seperti 1. Kondisi alam. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial. Yang kelima, budaya. Inilah dari kesamaan ini akhirnya terbentuklah organisasi ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Anak-anakku, sekarang kita memasuki posisi atau informasi geografis, yaitu posisi dan luas wilayah ASEAN. Ada yang tahu luas wilayah ASEAN? Ya. Adapun informasi geografis atau luas wilayah ASEAN, letak astronomis antara 28 derajat lintang selatan atau lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur dan sampai 141 derajat bintang timur. Letak geografisnya di wilayah ASEAN di antara 2 benua. Apa itu? Asia dan Australia. Ya, dan juga di antara 2 samudra. Apa aja samudranya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas wilayah ASEAN ya kurang lebih 3.091.116 kilometer. Berapa? 3.091.116 kilometer itu luas wilayah ASEAN. Adapun batas-batas wilayah Asia Tenggara seperti ini nih. Ya nih. Batas-batas wilayah Asia Tenggara, batas-batasnya sisi utara atau sebelah utara ada daratan Cina dan India. Batas timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas selatan benua Australia dan Samudra India. Adapun batas barat Samudra India, Laut Andaman dan Teluk Benggala. Inilah batas wilayah Asia Tenggara. Anak-anakku sekalian, adapun kondisi wilayah negara ASEAN yang kita bahas adalah luas wilayahnya. Asia Tenggara terdiri dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang paling luas adalah siapa? Ayo siapa yang paling luas di negara ASEAN? Indonesia, ya betul. Berapa luasnya? Luasnya kurang lebih 1.919.443 kilometer. Sedangkan negara yang paling sempit ya paling kecil atau paling kecil adalah negara Singapura. Berapa luasnya? 662 kilometer. Asia Tenggara memiliki banyak hutan hujan tropis.
Asia Tenggara memiliki banyak apa? Hutan hujan tropis. Anak-anakku, sekarang kita masuki keadaan geografis. Keadaan alam kawasan ASEAN seperti apa sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, bentang alam. Ya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara merupakan kepulauan. Di wilayah ini juga membentang pegunungan-pegunungan yang bersambung menyambung. Di kawasan pegunungan muda Mediterania dan Sirkumpasifik. Banyak gunung yang masih aktif, ya, yang masih mengeluarkan hawa panas. Di Asia Tenggara terdapat lembah yang berhawa panas dan banyak turun hujan. Ya. Adapun keadaan iklim di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis yang memiliki 2 musim. Apa aja? Musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas dengan temperatur 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembahasan kita demikian pertemuan pertama kita pada pembelajaran melalui jarak jauh atau online dalam mapel ilmu pengetahuan sosial ini. Mohon kiranya pertemuan ini dapat bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian semua. Insya Allah pada pertemuan kedua kita akan tetap membahas mengenai sama masih negara kawasan Asia Tenggara, yaitu membahas karakteristik kependudukan kawasan ASEAN. Maka Ustadz akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.